berbicara tentang pengambilan keputusan, Bu. Di sekolah itu sudah biasa terjadi adanya kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral ya, Bu ya. Nah, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, Bu, terkait dilema etika atau rujukan moral. Yang pertama, Bu, ya langsung saja, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Melakukan pengamatan dulu sebelum bertindak, gimana keadaannya yang sebenarnya. Kalau kita sudah tahu, baru kita putuskan dengan cara mengajukan gimana caranya, solusinya agar semua menjadi dilema itu selesai dengan baik. Ibu, selanjutnya, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, untuk kasus ini ya, kita harus mengambil langkah-langkah yang positif, mana yang lebih diutamakan. Terus harus memperhatikan paradigma, 3 prinsip dan 9 pengkajian keputusan. Itu barangkali ya, yang harus ditempuh oleh kita. Selanjutnya, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini, Bu? Mengenal nilai-nilai yang bertentangan. Kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan fakta yang relevan dengan si keempat, pengujian benar atau salah. Ujian dengan 4 paradigma. Lakukan prinsip resolusi. Investigasi opsi trilema. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Yaitu melihat keputusan dan merefleksikan. Refleksi dan Ibu, pertanyaan selanjutnya, Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Gunakan 3 prinsip berpikir hasil B. Kedua, prinsip komunikasi pengaturan yang benar. Mengutamakan rasa peduli. Kemudian memperhatikan dampak dan pelajaran. Selain itu, berdiskusi dengan para guru untuk menyelesaikan kasus itu. Selanjutnya, Bu, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja, Bu, yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi tantangannya itu menyangkut sama-sama benar. Selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedurnya itu seperti apa, Bu, yang dijalankan? Jadi untuk menyelesaikannya biasanya ya kita melihat situasinya dulu, situasi yang harus langsung diselesaikan atau bisa besok lagi, atau karena ada jenjang waktu masalah tersebut gitu. Jadi misalnya harus mengetahui dulu orang tua, kalau itu untuk waktu besok lagi misalnya, kan orang tua harus dipanggil kalau misalnya anaknya melakukan transferan sekolah berhubungan dengan apa gitu ya, kenakalan. Tapi bisa juga ditindak di sekolah itu langsung. Jadi tergantung situasi dan kondisinya ya, Bu ya. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika tersebut? Nah, untuk mengambil keputusan tersebut ya, dalam sama itu biasanya kita dengan dulu dihubungkan. Setelah itu juga selain dulu ada orang yang berkaitan dengan kasus tersebut, misalnya dengan orang tua ya, dan lingkungan sekolah. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi,
pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Nilai untuk diri ibu sendiri yaitu nilai kebaikan dalam diri, terus prinsip pengambilan kebijakan, terus menjadi dasar kebijakan yang bertanggung jawab. Dan didasarkan pada apa tadinya? Paradigma Ya, yang berdasarkan paradigma dilema etika. etika. Ya baik Ibu, mungkin cukup sekian pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin, ya tentunya Ibu yang menjadi pemimpin di sekolah gitu ya Bu ya. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik. Iya Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu sebentar ya Bu ya. Saya akan mewawancara Ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin TT ya. Nah Ibu kan sebagai pemimpin di sekolah, Iya. tentunya Ibu pernah menemukan masalah-masalah terkait dilema etika. Betul ya Bu ya? Iya, betul. Iya, baik. Bagaimana sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Apakah termasuk rujukan moral kasus tersebut itu? Kita itu mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran. Dua-duanya itu mencari kebenaran. Yang moralnya itu, ya kita harus ada rasa lah ya, rasa mengasihi, rasa bertanggung jawab, gitu kan. Kita menerangkan kepada anak-anak bahwa Alif itu ya emang betul-betul anak yang emang patut apa ya dijadikan contoh. Lalu Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, nilai kebajikan gitu Bu? Ya kita sebagai pimpinan ya harus menerima, harus legowo ya. Iya, harus legowo. Kita sebagai pimpinan jangan menjas bahwa itu salah. Kita lihat dulu kasusnya itu seperti apa. Kalau emang kasusnya itu baik, ya kita angkat kebaikannya. Kalau misalkan emang kasusnya itu emang ada menyimpang, ya kita luruskan. Iya Bu, setuju. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Satu, kita harus mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kita harus mengenali dulu kasusnya itu seperti apa, gitu kan? Iya, kita jangan langsung ngambil keputusan. Kita mengenali dulu, kita kaji ulang dulu, gitu ya. Iya, identifikasi permasalahannya itu sejauh mana, gitu kan. Nah, yang kedua itu harus menentukan siapa ya sih yang terlibat di dalam kasus itu. Fakta yang sudah kita kumpulkan, maksudnya ini ke uji intuisi. Iya. Menurut paradigma itu, yaitu kalau kasus seperti ini itu jangka pendek lawan jangka panjang. Berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya melakukan investigasi opsi trilema. Kita tidak ada pikiran sebelumnya, gitu kan. Nah, setelah mempunyai kasus seperti ini, ya kita harus ya terpikirlah gitu. Yang terakhir yaitu kita buat keputusan. Dari keputusan dan refleksi kita di sekolah itu, ya kita ambil hikmahnya. Ambil hikmah dari kejadian seperti ini ya. Kejadian seperti ini, siapa tahu nanti itu anak-anak kita itu ada yang seperti ini. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Yang paling efektif itu kita selalu apapun selalu bermusyawarah, ya.
selalu bermusyawarah dengan guru-guru. Ini baiknya saya tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak, secara khususnya secara pribadi, walaupun saya sebagai pimpinan di SD Duren 4, sebagai kepala sekolah di SD Duren 4, saya itu tidak bisa mengambil keputusan ketika ada kasus seperti ini langsung. Nah, itu kita bermusyawarah dulu, kesepakatan. Kalau kita sudah terbentuk kesepakatan khususnya dengan guru-guru, dengan komite gitu kan ya, dengan staf pendidikan gitu. Nah, kalau sudah gitu, kita tidak akan, ketika kita memutuskan sesuatu putusan itu tidak akan disalahkan sama orang tua. Nah, kalau misalkan ada yang disalahkan atau orang tua ada yang misalnya minta penjelasan, itu semua guru bisa menjelaskan, karena kita sebelumnya ya dimusyawarahkan dulu gitu kan, tidak seenaknya mengambil keputusan diri sendiri. Selanjutnya Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam Bu mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya, sebetulnya tidak semua guru itu sama. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal Ibu untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk prosedurnya seperti apa yang dijalankan? Ibu itu dua-duanya bisa sih ya. Bisa langsung, ada yang bisa langsung kalau emang urgen. Ya, kalau emang adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan Bu dalam kasus dilema etika? Yaitu faktor yang membantunya dengan jalan musyawarah itu, dengan jalan musyawarah, ya, dengan guru-guru, terus dengan komite. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Pembelajarannya terutama untuk diri sendiri ya, introspeksi diri gitu kan. Setelah introspeksi diri, coba lihat visi misi ya, visi misi sesuai tidak dengan visi misi. Baik, demikian tadi hasil wawancara saya bersama Ibu Haji Empat Fatimah MSI. Terima kasih sekali lagi ya Bu ya atas waktunya. Semoga wawancara tadi memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.